Kamu tahu nggak kalau ada pengobatan tradisional Indonesia dari zaman Mesoneolitikum atau zaman batu yang masih ada hingga sekarang? Penasaran apa itu? Mari simak videonya sampai habis ya. Halo Boloh, kembali lagi sama saya Faris di channel Trisula Media. Kali ini saya akan membahas sebuah fakta unik dan menarik yang belum banyak orang tahu. Kalau ada pengobatan dari zaman Mesoneolitikum atau zaman batu yang masih lestari hingga sekarang. Ingin tahu pengobatan apa itu? Jadi Boloh, kemajuan dunia kesehatan secara modern saat ini terus berkembang. Namun, ternyata masih banyak juga masyarakat Indonesia yang menjaga tradisi leluhur dalam menjaga kesehatan dan pengobatan suatu penyakit secara tradisional. Kekayaan sumber daya alam hayati secara keragaman budaya di Indonesia menjadikan negara ini juga kaya dan pengetahuan tradisional terkait pemanfaatan bahan tumbuhan sebagai obat-obatan tradisional. Beberapa bukti sejarah menyebutkan bahwa budaya pengobatan tradisional sudah ada sejak zaman Mesoneolitikum, yaitu pada zaman batu pertengahan hingga zaman batu baru. Jamu menjadi salah satu warisan budaya Indonesia tertua dalam perkembangan pengobatan tradisional di Indonesia. Lalu, apa saja bukti sejarah yang ditemukan dan bagaimana perkembangan jamu dalam sejarah pengobatan tradisional di Indonesia? Dikutip dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, pengobatan tradisional merupakan gabungan dari keterampilan, pengetahuan, serta praktek yang dilakukan dengan dasar suatu teori, serta kepercayaan dan pengalaman yang diperkembangkan oleh berbagai kebudayaan. Pengobatan ini dilakukan menggunakan tata cara yang diwariskan secara turun-menurun. Dikutip dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, pengobatan tradisional sudah ada sejak sebelum abad ke-18 Masehi. Sebuah penemuan menunjukkan bahwa penggunaan ramuan jamu untuk kesehatan sudah dilakukan para leluhur sejak zaman Mesoneolitikum. Bukti sejarah yang ditemukan berupa fosil, berupa lumpang, alu, dan pipisan yang terbuat dari batu di Pulau Jawa. Beberapa candi yang ada di Indonesia seperti Candi Borobudur, Prambanan, dan Penantaran ternyata juga menyimpan bukti bahwa pengobatan tradisional menggunakan ramuan sudah dilakukan pada abad 8 sampai 9 Masehi. Sejumlah relief di dinding Candi Borobudur menggambarkan cerita orang yang sedang membuat jamu dengan cara ditumbuk. Tulisan-tulisan berupa uraian penggunaan ramuan berupa jamu untuk pengobatan juga tertulis dengan bahasa Jawa kuno, Sansekerta, dan Bali pada lembaran daun lontar yang dikenalkan dengan Usada Bali. Tulisan ini ditulis pada tahun 991 sampai 1016 Masehi. Perkembangan jamu sebagai warisan pengobatan tradisional Indonesia. Jamu sebagai budaya pengobatan tradisional Indonesia ternyata telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia oleh UNESCO sejak tahun 2023. Budaya sehat jamu dinilai sebagai sebuah sarana ekspresi budaya di mana hubungan antara manusia dan alam terbangun. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan UNESCO.
Istilah jamué pertama kali tertulis dalam Primbon Jawa atau kitab warisan leluhur yang berisi pengetahuan tradisional masyarakat Jawa sejak abad ke-15 sampai 16 Masehi. Jamué adalah singkatan dari kata jampi yang artinya adalah doa atau obat, dan iosodo yang berarti kesehatan. Penggabungan dua kata ini menjelaskan bahwa jamu merupakan doa atau obat yang dipakai untuk meningkatkan kesehatan. Kanjeng Gusti Adipati Anom Mangkunegara III, seorang raja dari Kerajaan Mataram, juga menuliskan uraian jamu pada Serat Centini pada tahun 1810 hingga 1823. Centini merupakan kumpulan cerita dan pengetahuan kebudayaan Jawa. Kemudian penulisan sekitar 1734, ramuan juga dilakukan oleh Raden Atmasupana II pada tahun 1850. Jamu tidak hanya dikenal oleh warga pribumi, melainkan para dokter kebangsaan Belanda, Jerman, dan Inggris yang juga tertarik untuk mempelajari jamu. Pada tahun 1829, sebuah buku menjelaskan tentang jamu yang ditulis oleh Dr. Carl Schweitzer dengan berjudul Practical Observations on the Number of Japanese Medication. Seorang ahli kesehatan bernama Gerlof Wasinski juga tertarik mempelajari jamu, sehingga dibuatkanlah kebun tanaman obat pada tahun 1850 di area rumah sakit militer di Batasan, yaitu The Wativrieden Military Hospital, kalau tidak salah begitu salah sebutannya, yang saat ini menjadi Rumah Sakit Gatot Subroto. Gerlof juga memerintahkan para dokter untuk menggunakan herbal sebagai bahan pengobatan. Buku lain yang menjelaskan pemanfaatan jamu di Indonesia juga ditulis oleh dokter yang berasal dari Belanda yang bernama Dr. Cornelis L. van der Boek. Buku setebal 900 halaman yang berjudul Materia Indica. Pada tahun 930, Dr. Abdul Rashid dan Dr. Seno Sastrio Mijoyo, dokter yang terlibat dalam kajian jamu dan obat herbal, menganjurkan bahwa jamu dan pengobatan herbal perlu dimanfaatkan sebagai upaya pencegahan untuk menjaga kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia juga mengadakan sebuah konferensi pada tahun 1939. Konferensi ini mengundang dua praktisi pembuatan obat tradisional untuk mempresentasikan metode pengobatan tradisional kepada para peserta konferensi. Sejak saat itu, pengobatan tradisional menggunakan jamu semakin dikenal. Perkembangan ilmu mengenai jamu sebagai pengobatan tradisional pada saat itu menjadi awal berdirinya 3 pabrik jamu dari Indonesia, yaitu PT Jamu Ibu Jaya 1910 dan PT Nyonya Menir 1919 dan PT Sido Muncul 1940. Perhatian pemerintah dengan perkembangan industri jamu juga menghasilkan adanya peraturan yang menjamin peningkatan penggunaan dan pengawasan terhadap obat-obat tradisional. Dikutip dari Indonesia Are pada tanggal 27 Mei 2008, mantan Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, meresmikan jamu sebagai brand Indonesia sekaligus menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Kebangkitan Jamu Indonesia. Peringatan ini menjadi bukti bahwa jamu merupakan warisan budaya penting dalam perkembangan pengobatan tradisional di Indonesia. Bagaimana Bolo? Sudah lebih paham kan tentang sejarah jamu? Ternyata negara Indonesia kita ini mempunyai pengobatan tradisional bernama jamu yang sudah diakui oleh dunia, yaitu UNESCO. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia
harus bangga serta terus melestarikan pengobatan tradisional jamu ini. Apalagi sudah ada hari kebangkitan jamu pada tanggal 27 Mei. Mungkin cukup sekian video tentang jamu ini. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi lewat kolom komentar ya. Terima kasih buat bolo-bolo yang sudah support channel Trisula Media. Dan jangan lupa like, komen video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya.